Dari sebuah toko sembako di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada Selasa malam hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda sebuah toko sembako yang berada di Jalan Kenanga, Kelurahan Ujung Pandang, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Selasa malam. Kebakaran diketahui pemilik toko yang tengah beraktivitas, namun tiba-tiba muncul api dan semakin membesar, membuat panik pemilik toko hingga meminta pertolongan warga. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Bahkan warga terpaksa membongkar gerbang toko guna memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Ada korsleting listrik katanya. Ya, jadi terus korsleting listrik, orang ini kan jual sembako. Dia jual sembako, makanya merebut api cepat. Ada berapa unit bang yang terbakar ini? Ada satu lagi ya. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran milik Pemko Padang Sidimpuan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan bangunan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Akibatnya sejumlah warga kehilangan tempat usaha dan tempat tinggalnya. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Minggu Desa Kaliku Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Senin malam. Kobaran api menghanguskan puluhan rumah, toko, lapak pedagang hingga sejumlah bangunan sarang walet hingga membuat warga sekitar panik. Mayoritas bangunan yang terbuat dari kayu dan hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar meski tengah dalam kondisi hujan. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian segera berusaha memadamkan api. Sekitar 2,5 jam kemudian api berhasil dijinakan. Diketahui api pertama kali muncul dari salah satu bangunan sarang walet yang tiba-tiba disambar petir. Awal dari sambaran petir dari salah satu rumah sarang burung walet warga yang membuat api langsung membesar. Berdasarkan informasi, api cukup cepat membesar karena kontur bangunan banyak terbuat dari berbahan. Akibat peristiwa ini sejumlah warga kehilangan tempat usaha dan tempat tinggal dan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, longsor bekas lahan galian ilegal di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menimpa sebuah rumah. Akibatnya seorang korban terluka parah. Longsor di Kali Tengah RT 11 perbatasan RT 1110. Inilah kejadian tanah longsor bekas galian ilegal di Dusun Kali Tengah, Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, sebuah rumah warga tertimpa material longsoran. 1 orang terluka parah akibat tertimpa longsoran. Korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Purbalingga untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut warga, longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur aktivitas galian ilegal yang telah ditinggalkan. Meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan galian untuk sementara waktu. Kalaupun ada, harus melalui proses perizinan dulu kepada instansi yang berwenang. Mungkin tanggapan dari sana langkah-langkahnya kita tetap melakukan preventif pencegahan agar tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Pihak berwenang setempat telah melakukan tindakan penyelidikan dan evakuasi untuk memastikan keselamatan warga sekitar serta mengidentifikasi penyebab pasti insiden ini agar tidak terulang di masa mendatang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia, pemirsa, terjadi akibat musim pancaroba. Warga pun diminta untuk waspada lantaran cuaca ekstrim akan berlanjut hingga April 2024. Sejumlah fenomena cuaca ekstrim kerap terjadi di Indonesia selama beberapa hari terakhir. Mulai dari puting beliung di Bandung, Jawa Barat pada 21 Februari 2024 hingga hujan es yang terjadi di Sidoarjo.
Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca ekstrim dipicu oleh musim pancaroba. BMKG pun memperkirakan cuaca ekstrim ini akan berlangsung pada bulan Maret hingga April 2024. Dan kemungkinan untuk terjadi puting beliung ini masih akan terjadi selama Maret April lah, pancaroba. Jadi itu yang harus diwaspadai, angin kencang ya. Tidak harus memutar ya, tapi angin kencang pun juga bisa terjadi. Ya ini hampir ya, karena itu kan dipicu oleh awan-awan ya. Ya karena awan-awannya berapa ya bisa saja di berbagai wilayah di Indonesia. Artinya perlu waspada. Sehingga kalau kita melihat, wah ini kok awannya udah gelap ini, sebaiknya kita mencari perlindungan ya. Paling aman ya di dalam bangunan yang kokoh, jangan di bawah pohon. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk waspada potensi cuaca ekstrim seperti angin beliung, kilat, dan petir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ibu korban Suyanti mengaku ikhlas atas kepergian sang anak. Meski ikhlas, Suyanti berharap agar kasus ini segera terungkap dan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Sudah menerima legowo dengan kejadian seperti ini. Anak saya mungkin saudara Allah hanya cuma diberikan kembali lagi dengan melihat anak saya posisi wajahnya seperti itu, dalam posisi seperti itu saya tidak sanggup. Kalau memang benar anak saya itu hanya sekedar jatuh dari kamar mandi ataupun sakit lambung, itu mukanya tidak sehancur itu, tidak selebam itu. Tapi di situ melihat adanya kekerasan yang dalam. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta aparat tidak memandang sepele perundungan yang dilakukan anak Vincent Rompis dan teman-temannya. KPAI juga memberikan 10 rekomendasi hasil pengawasan dalam kasus perundungan di salah satu sekolah swasta di Serpong. KPAI terus mengawal kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di salah satu sekolah swasta. KPAI juga meminta aparat tidak memandang sepele kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, perundungan diduga dilakukan oleh 8 anak dan 3 orang dewasa. Mereka adalah siswa dan alumni sekolah tersebut. Kepala sekolah agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat, serta memastikan kerjasama antara sekolah, orang tua atau wali murid dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau geng ya. Sementara itu, hingga kini korban sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban mengaku diteror orang tak dikenal melalui telepon. Namun LPSK masih menyelidiki kasus ini dan belum bertemu langsung dengan korban. Orang tua korban didampingi UPTD Tangerang telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan yang diajukan itu yaitu untuk perlindungan fisik dan restitusi ganti rugi. Kasus perundungan yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak dari sekolah swasta di Serpong kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUH tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini, 11 saksi telah diperiksa polisi. Termasuk anak artis Vincent Rompis. Vincent yang menemani sang anak saat diperiksa mengaku berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga yang lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Karena keluar sekolah tapi Bang, statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Pihak sekolah pun telah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan para pelaku dari sekolah.
Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.